Nah Ibu, jadi tadi Ibu bertanya tentang apa fungsi dari tanaman Miana ini. Iya. Oh ya, sebelumnya Bu, tahu nggak Bu, ini Miana itu bahasa lainnya apa coba Bu? Jawer kotok ya. Jawer kotok ya kalau bahasa Sundanya. Nah kalau orang lain tuh orang Jawa ada ilir-ilir. Jadi setiap daerah itu namanya beda-beda. Tapi sebenarnya tanamannya sama gitu yang dimaksud gitu. Iya. Nah, kembali ke fungsi. Nah, fungsinya itu Bu, yang pertama tadi sebagai tanaman hias, yang kedua itu bisa menyerap polutan di udara, sehingga ibu sisihkan waktu untuk selalu di dekat tanaman ini misalkan setiap pagi. Nah, ibu resiko terpapar oleh gas NO2, gas karbon dioksida, gas NO2 itu akan berkurang gitu, sehingga di kemudian hari ibu tidak terkena dampak dari polutan tersebut, yakni infeksi pernapasan. Makanya betapa pentingnya ibu menanam tanaman ini ya. Ibu bisa menanam tanaman cabai, tanaman yang lain ya, kayak tadi ibu banyak jenis tanaman, tapi ibu jangan lupa bahwasanya ibu kan sering datang tuh keluarga ibu pakai motor ya, pasti lalu lalang. Nah itu sebenarnya tanpa kita sadari itu kita selalu menghirup gas buangan kendaraan bermotor itu Bu, itu Asap. iya, meskipun sekarang tidak terasa, tapi di kemudian hari nanti ibu akan terkena dampaknya, terkena infeksi paru-paru gitu. Jadi dimulai dari sekarang ibu harus cegah itu semua dengan cara melakukan budidaya tanaman Miana ini di rumah ibu. Nah kalau satu biji aja Bu, sebenarnya tidak cukup Bu untuk menyerap tidak polutannya ya. Tapi kalau misalkan banyak segitu Bu diriungin, itu mungkin akan lebih efektif untuk menyerap polutannya. Makanya nanti saya akan ajarkan. Jadi Bu, ini tuh satu tanaman ini ketika ibu rawat ya dalam misalkan sekitar 3 bulan, ibu bisa setek lagi Bu ini tanamannya. Jadi dari satu tanaman ini bisa sekitar 3 bulan bisa dikembangkan jadi 10. Jadi dari 10, 3 bulan kemudian jadi 20. Ini saya awalnya itu Bu cuma 10 pot awalnya. 10 kayak gini gitu kan, 10 bibit. Nah, selama kurang lebih 1 tahun itu saya kembangkan Bu, 1, 2 setiap sekitar 1 bulan sekali dipotong segini setek. Nah, ketika ibu setek ininya tanaman segini, itu nggak akan mati Bu. Dia akan tumbuh dari sela-selanya. Jadi ibu jangan ketika ada yang di setek atau potong ya, bagian ininya ibu biarkan saja, tetap ibu siram. Nanti dia akan tumbuh lagi. Begitupun nanti akan saya ajarkan ketika ini disetek ya. Nanti paling ujung disetek, nanti itu akan tumbuh lagi Bu, tidak ada habisnya. Jadi ibu jangan takut ketika misalkan ada yang potong nih sama anak-anak misalnya ya. Ini potong, tuh kan banyak yang potong tuh ya. Nah ini ibu tansebin lagi, dan nanti yang ini ibu jangan langsung main dicabut aja, karena nanti dia akan tumbuh lagi gitu. Nah itu edukasinya Bu, supaya ibu ininya tanamannya tetap bertahan lama. Kita ada tanaman yang baru dari hasil ini induknya gitu kan. Nah jadi kita bisa melakukan pengembangan dari satu induk bisa sampai puluhan tanaman. Waktu kemarin juga ada ibu pengajian, Neng boleh ya sih ya minta katanya. Iya. Kataku kayaknya sih boleh, aku kasih ya macam-macam. Aku juga belum ngomong sih, cuman ibu-ibunya kan sebentar karena jarak. Dia ngambilin. Ada berapa orang masalah juga. Gak apa-apa sih, gak apa-apa, yang penting karena kan nanti akan tumbuh lagi. Kalau saya sih kalau saya jadi ketika misalkan ibu ada yang nanya, ini tuh programnya pembibitannya gratis, tapi nanti ibu setiap seminggu sekali dokumentasi Bu. Jadi membuat dokumentasi video ya, video misalkan durasi 30 detik, di mana nanti ibu tampilkan kondisi tanaman ibu di rumah. Nanti ibu kirim ke WA saya. Nanti saya akan upload ke media, ke YouTube, ke TikTok untuk bahan contoh ke masyarakat yang lainnya bahwasanya ini loh tanaman hasil budidaya ibu-ibu.